Assalamualaikum pemirsa yang budiman. Jika kita melihat alam, kita akan temukan hal-hal yang menarik untuk dipikirkan. Lihatlah matahari di pagi hari. Dia muncul dari timur kemudian matahari bertengger di atas kita pada siang hari dan tenggelam di ufuk barat pada sore hari. Jika kita perhatikan lagi, matahari terlihat condong ke utara di bulan Juni lalu bergeser ke tengah pada bulan September dan condong ke selatan di bulan Desember. Terus bergeser ke tengah lagi pada bulan Maret dan kembali ke utara lagi di bulan Juni. Begitu seterusnya setiap hari dalam sebulan sepanjang tahun tanpa ada perubahan. Pergerakan nyata matahari ini begitu terukur dan terprogram. Seperti ada teknologi maha canggih yang telah menyeting posisinya dengan garis lintas edar yang ditentukan. Dari pergerakan matahari ini terjadilah siang dan malam dan terciptalah perbedaan waktu dan perhitungan jam. Berdasarkan pengamatan mata kita memandang, mataharilah yang bergerak. Pergerakan itu nyata dan tidaklah semu. Seperti melihat pesawat terbang yang melintas di angkasa. Seperti itulah matahari. Namun pemirsa yang budiman, tahukah Anda bahwa apa yang kita lihat sehari-hari ini berbeda dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu pengetahuan alam yang telah diajarkan atau dari media siarkan? Matahari yang kita lihat bergerak itu menurut para ilmuwan sejatinya adalah gerak semu. Artinya gerakan itu tidaklah nyata. Gerak ini disebut semu karena matahari sesungguhnya diam dan tidak bergerak. Pergerakan matahari dari arah timur ke barat termasuk gerak semu harian matahari. Gerakan ini terjadi akibat gerakan rotasi bumi, bumi berputar pada porosnya. Sedangkan gerakan semu tahunan matahari terjadi akibat adanya gerakan bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi. Bentuk gerakan semu tahunan matahari terjadi pada posisi matahari yang seolah-olah terbit dari tempat berbeda dalam satu periode, 1 tahun. Posisi matahari selalu tetap atau tidak mengalami perubahan posisi sesuai dengan teori heliosentris. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dan rasakan. Terlihat penjelasan yang wajar karena pengetahuan itu sudah kita dengar dari sejak kecil. Tapi bila dipikirkan lagi, manusia bisa hidup di permukaan bola yang berputar-putar dan di waktu yang sama bola itu memutari matahari di mana matahari juga memutari galaksi. Sebagai muslim yang meyakini kebenaran Allah sebagai pencipta alam semesta, tentu kita mencari jawaban di sumber dari segala sumber kebenaran yaitu Al-Quran. Jadi tidak afdol rasanya jika hanya mempercayai perkataan ilmuwan begitu plek ketimplek tanpa mencari alternatif lain sebagai penjelasan tambahan. Al-Quran adalah wahyu yang berisi perkataan Allah, termasuk di dalamnya tentang matahari sebagai ciptaannya. Masak ia sang pencipta salah dalam menjelaskan matahari sebagai ciptaannya sendiri? Masak ia keakuratan keterangan sang pencipta masih diragukan? Pemirsa yang budiman, pembahasan ini bukan untuk menyudutkan kecerdasan siapapun, terutama untuk para guru dan dosen yang mengajar ilmu pengetahuan alam, karena Anda tentu mengikuti kurikulum standar pendidikan. Tapi pembahasan ini untuk membuka cakrawala pengetahuan alternatif dan eksklusif. Alternatif maksudnya bahwa ada loh pandangan lain yang juga masuk akal sebagai pilihan berpikir. Dan eksklusif maksudnya, khusus untuk muslim kita tidak salah dong mengikuti apa kata Al-Quran. Jadi, orang lain boleh percaya satu hal berdasarkan suatu dasar. Misalnya dasar penelitian. Dan kita juga berhak percaya satu hal berdasarkan keterangan dasar ayat-ayat Al-Quran. Bahwa, tidak semua informasi yang kita dapatkan harus kita telan seutuhnya tanpa kita telah lagi. Kadang kita percaya sesuatu itu benar karena sesuatu itu terus diulang-ulang, terus diajarkan dan terus diberitakan. Ada banyak sekali kepentingan yang tidak kita ketahui dari apa yang terjadi di dunia ini. Katakanlah itu benar apa yang ilmuwan siarkan, bahwa matahari diam, bumi yang mengelilingi matahari. Kita toh tidak bisa mengubah pandangan umum dunia. Tapi sebagai muslim kita berhak untuk yakin kebenaran isi Al-Quran, walaupun itu berbeda dengan ilmu pengetahuan modern. Ketidaksesuaian Al-Quran dan ilmu pengetahuan bisa saja terjadi mungkin karena ada pengetahuan manusia yang belum cukup, atau mungkin karena kesengajaan pemuja kejahatan untuk menistakan isi Al-Quran untuk motif keuntungan atau kebencian.
Pemikiran seperti itu tentu wajar di tengah zaman akhir yang penuh dengan fitnah, kebohongan, rekayasa dan tipu-tipu dunia ini. Apakah ketidaksesuaian Al-Quran dengan ilmu pengetahuan mengharuskan kita mencocok-cocokkan agar Al-Quran sesuai ilmu pengetahuan alam? Tentu tidak. Karena ilmu pengetahuan selalu berubah berdasarkan teori yang menjadi rujukan umum publik dan kepentingan pemegang kekuasaan. Sedangkan Al-Quran tidak pernah berubah. Pernahkah Anda mendengar ceramah agama yang mengabarkan bahwa astronot saat berada di bulan mendengar suara adzan? Astronot Amerika Serikat, Neil Armstrong. Ia diklaim sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan pada 20 Juli 1969 silam. Kabar mengenai astronot Amerika Serikat, Neil Armstrong menjadi mualaf usai mendengar suara adzan di bulan, dibantah pria bersahaja itu. Isu tentang astronot Amerika Serikat, Neil Armstrong, mendengarkan adzan di bulan dan kemudian menjadi muslim tersebar kemana-mana. Isu itu semakin berkembang pada awal tahun 1980-an, bahkan mungkin hingga kini. Astronot Sunita Williams dengarkan suara adzan di bulan. Hoax. Terbaru astronot NASA mendengar adzan di luar angkasa. Subhanallah, suara adzan terdengar kembali di luar angkasa. Tidakkah ini berlebihan? Dan apa yang Anda rasakan kemudian saat mendapati kabar bahwa perjalanan ke bulan oleh para astronot ramai dipertanyakan kebenarannya? Nah, sekarang mari kita lihat di Al-Quran tentang matahari. Apakah matahari diam seperti ilmuwan teorikan? Atau matahari bergerak seperti apa yang biasa mata kita perhatikan? Ayat-ayat tersebut secara terang dan gamblang menyatakan bahwa matahari itu bergerak sehingga terjadi siang dan malam. Ini jelas berbeda dengan apa yang ilmuwan katakan bahwa matahari diam dan bumilah yang berputar, rotasi, bergerak memutarinya, revolusi, sehingga terjadi siang dan malam. Bahwa jelas tidak mungkin pencipta mengabarkan kebohongan, hoax atas matahari ciptaannya sendiri kepada manusia. Nyata di Al-Quran matahari itu beredar, matahari berjalan, bergerak sesuai perintah Allah Tuhan Sang Pencipta. Tuhan seru sekalian alam.